Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas beberapa soal tentang matematika. Kita mulai dari soal pertama, penyelesaian persamaan 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 81 X tambah 2. Kalau kita perhatikan ini bilangan pokoknya satu ini di sebelah kiri angka 3, di sebelah kanan angka 81, belum ada sifat yang memenuhi. Jadi kita harus tukar dulu bahwa 81 ini sama dengan 3 pangkat 4. Jadi bentuk persamaannya kita tukar. Ini menjadi 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 81-nya kita tukar jadi 3 pangkat 4, kemudian dipangkat X tambah 2. Salah satu sifat dari sifat eksponen ini adalah kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya boleh dikalikan. Sehingga ini berubah menjadi 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 3 pangkat kita kalikan jadinya 4X ditambah 8. Berarti pangkatnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, kita fokuskan ke pangkatnya. Kita peroleh X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 4X ditambah 8. Kita pindahkan semua ke sebelah kiri menjadi X kuadrat ditambah X kurang 4X kurang 2 kurang 8 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 3X kemudian dikurang 10 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita peroleh X kurang 5 dan X tambah 2. Maka X-nya sama dengan 5 dan yang ini X-nya sama dengan min 2. Disebutkan bahwa alfa lebih besar daripada beta. Berarti yang lebih besar ini alfanya, ini betanya. Yang ditanyakan adalah alfa dikurang beta. Berarti 5 dikurang minus 2, maka jawabannya adalah sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah option E. Kita lanjut ke soal berikut. Bila 4/5 dikali 2 pangkat 3X kurang 1 tambah 8 pangkat X per 10 sama dengan 2, maka X-nya berapa? Jadi untuk mengerjakan soal ini, karena kebetulan dalam bentuk penyebut, supaya gampang ini semua kita kali 10 dulu. Sehingga kita harus tuliskan menjadi 10 dikali 4/5 dikali 2 pangkat 3X kurang 1 tambah 10 kali 8 pangkat X per 10 sama dengan 10 kali 2. 5 dan 10 jadinya 2, 2 kali 4 jadi 8, kali 2 pangkat 3X, ini ada pangkat negatif 1, berarti itu 2 pangkat 1, ditambah 10 dengan 10 habis, sisanya 8 pangkat X, di mana 8 itu adalah 2 pangkat 3, kemudian dipangkat X, berarti ini sama aja dengan 2 pangkat 3X, ini sama dengan 20. 8 dibagi 2, 4, berarti 4 dikali 2 pangkat 3X, ditambah 2 pangkat 3X, ini sama dengan 20. Jadi 4 buah 2 pangkat 3X ditambah 1 buah 2 pangkat 3X, ini hasilnya adalah 5 buah 2 pangkat 3X sama dengan 20. Kita bagi 5, jadi 2 pangkat 3X itu sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4, atau kita tulis 2 pangkat 2, 2-nya habis. 3X sama dengan 2, X sama dengan 2/3. Berarti jawabannya adalah di option D. Kita lanjut. Jumlah akar-akar persamaan 5 pangkat X tambah 1 tambah 5 pangkat 2 kurang X sama dengan 30. Caranya adalah kita gunakan sifat eksponen untuk yang penjumlahan. Jadi 5 pangkat X tambah 1 itu sama dengan 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Kemudian 5 pangkat 2 kurang X itu sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat X sama dengan 30. Supaya penyebut yang 5 pangkat X habis, kita kalikan dengan 5 pangkat X. Sehingga ini menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat X jadi 5 pangkat X kuadrat dikali 5 ditambah 25 sama dengan 30 kali 5 pangkat X. Supaya tidak terlalu rumit, kita misalkan saja si 5 pangkat X itu sama dengan A. Sehingga ini bentuknya berubah menjadi 5, yang 5 yang di belakangnya kita pindahkan ke depan. 5 pangkat X tadi adalah A, jadinya A kuadrat. Kemudian ini juga berubah jadi A, kita pindahkan ke kiri jadi 30A. Ditambah 25 sama dengan 0, kita bagi 5 semua. A kuadrat dikurang 6A tambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi A kurang 5, A kurang 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 5 dan A-nya sama dengan 1. Kita kembalikan lagi ke pemisalan tadi.
Jadi A sama dengan 5. Berarti 5 pangkat X sama dengan 5. Atau 5 pangkat 1. Kita habiskan 5-nya. Berarti X-nya sama dengan 1. A sama dengan 1. Berarti 5 pangkat X itu sama dengan 1 itu kita ubah jadi 5 pangkat 0. Jadi habis X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya 1 dan X-nya 0. Ditanyakan adalah jumlahnya. Berarti X1 ditambah X2. Jumlahnya adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi jawabannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau bilangannya angka bulat gini kita bisa aja menebak-nebak angkanya ya. Jadi salah satu clue-nya kalau kita terlalu malas menjabarkannya, 5 pangkat X tambah 1 tambah 5 pangkat 2 kurang X sama dengan 30. 30 ini bisa kita jabarkan jadi 5 tambah 25 atau 25 tambah 5. Karena kelipatan 5 yang bisa menjumlah, yang hasil jumlah 30 cuma 2 kemungkinan, 5 tambah 25 atau 25 tambah 5. Jadi kalau pangkat 5 itu kan 5, 25, 125, 625. Jadi kalau dipilih dua angka yang dijumlahkan bisa 30 adalah antara 5 atau 25. 5 ini 5 pangkat 1. Jadi kita bisa fokuskan bahwa X tambah 1 sama dengan 1, X sama dengan 0. Kemudian atau dibalikkan, 5 pangkat tambah 1 sama dengan 25. 25 itu 5 pangkat 2. Jadi X tambah 1 sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Tetapi ada keterbatasan dengan penggunaan cara ini, yaitu apabila hasilnya bilangan bulat. Kalau nanti di pertanyaannya itu X-nya itu memiliki nilai pecahan, nilai logaritma, nilai segala macam, tidak kita bisa gunakan lagi. Jadi secara cepatnya ada keterbatasan penggunaan. Jadi minimal kita harus menguasai dasar-dasarnya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Jika P bilangan rasional sehingga akar pangkat 5 dari 25 pangkat P sama dengan 5, maka akar pangkat 3 dari 4 pangkat P sama dengan titik-titik. Jadi kita kerjakan, kita tukar 25-nya ini menjadi 5 pangkat 2, kemudian di pangkat P, kemudian akar pangkat 5 kita tukar jadi pangkat pecahan jadi 1/5. Ini sama dengan 5. Kita kalikan semua akarnya ini, bukan semua akar, kita kalikan semua pangkatnya, sehingga kita peroleh 5 pangkat 2P/5 sama dengan 5 pangkat 1. 5 yang bilangan pokoknya habis. 2P/5 sama dengan 1. 2P sama dengan 5. P sama dengan 5/2. Kita kembalikan ke pertanyaannya, 4 pangkat P kemudian dipangkat 1/3. Ini berarti 2 pangkat 2 pangkat P 5/2 pangkat 1/3. Ini 2-nya habis, maka menjadi 2 pangkat 5/3. Kita perhatikan bahwa option C sebagai jawabannya. Kita lanjut ke soal terakhir. Diketahui A sama dengan 1/8, B sama dengan 16, C sama dengan 4, maka nilai dari A pangkat minus 1/3, B pangkat 1/4, C pangkat min 1/2 adalah titik-titik. Kita kerjakan dengan cara mengubah setiap bilangan berikut. 1/8 kita tukar jadi 2 pangkat min 3, 16 kita tukar jadi 2 pangkat 4, dan 4-nya kita tukar jadi 2 pangkat 2. Sehingga kita peroleh A pangkat min 1/3 dikali B pangkat 1/4 dikali C pangkat min 1/2. Pecahannya kita tukar lagi menjadi A pangkat minus 4/3, B pangkat 1/4, C pangkat minus 3/2. Gantikan A-nya dengan 2 pangkat min 3. Jadi 2 pangkat min 3 pangkat min 4/3 kali B-nya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dipangkat 1/4. C-nya adalah 2 pangkat 2 dipangkat minus 3/2. Yang ini 3-nya habis, min kali min jadi positif, jadinya 2 pangkat 4. Yang ini habis jadi 2 pangkat 1. Yang ini 2-nya habis jadi 2 pangkat min 3. Tinggal kita hitung pangkatnya, jadi 2 pangkat 4 ditambah 1 dikurang 3. Sama dengan 2 pangkat 2 atau jawabannya adalah 4. Jadi jawabannya adalah option D. Jadi demikian video pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Bisa membantu kalian sukses dalam menghadapi soal ujian dalam kesempatan apapun. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Dukung kita dengan menekan tombol like dan sampai jumpa di video berikutnya.